Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 23 November 2021. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara terkasih dalam keadaan baik dan sehat. Mari Bapak Ibu, kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan bernyanyi dari NKB 1. Hai Kristen, nyanyilah. Hai Kristen, nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi hari ini kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami saat ini akan mendengarkan kebenaran sabdamu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami, agar kami boleh mengerti akan firman yang kami baca dan kami dengarkan. Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabdamu. Kiranya firman yang kami baca boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Wahyu pasalnya yang ke-11 ayat 15 sampai dengan 19. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai dengan 19. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta, mereka tersungkur dan menyembah Allah. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu,
kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat, dan deru guruh, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi judul renungan kita pada hari ini, yaitu Nyanyian Para Tua-tua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa nyanyian itu sangat lekat dengan kehidupan kita sebagai manusia. Kita mulai lahir sampai tutup usia, kita familiar dengan apa yang disebut dengan nyanyian. Mari perhatikan jika ada seorang ibu misalnya yang sedang mengasuh anaknya yang masih bayi. Ketika dia hendak menidurkan bayi itu, biasanya seorang ibu akan membelai dengan kasih dan tak lupa dia melantunkan, bersenandung, menyanyikan lagu tertentu. Demikian juga di bidang pekerjaan. Di pedesaan, para petani, terutama saat mereka membajak sawah dengan lembu atau kerbau, tak jarang sambil mereka mengikuti alunan dan langkah kaki si sapi itu, mereka seringkali juga melantunkan sebuah lagu. Dan itu mungkin dipakai sebagai sebuah irama di dalam bekerja ketika dia menikmati pekerjaan membajak sawah. Ada juga penelitian yang mengatakan bagi orang-orang yang kerja di kantor, ternyata bekerja dengan bersenandung, dengan menyanyi, asalkan tentu tidak mengganggu rekan yang lain di dalam sebuah ruangan, itu ternyata sangat baik untuk menurunkan kadar stres seseorang yang bekerja di kantor itu. Melepaskan penat dari beban pekerjaan yang berat, membuat suasana hati tetap terjaga secara positif, dan itu juga diyakini meningkatkan efektivitas di dalam bekerja. Dan tentu di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, kita juga familiar dengan nyanyian ini. Misalnya, kita bekerja di rumah tangga, kita memasak, kita menyapu, kita mencuci, acap kali disertai dengan kegiatan menyanyi. Dan yang pasti, seringkali orang menyanyi di kamar mandi. Mungkin ada yang punya pengalaman sama seperti itu, sehingga dihasilkan artis-artis dadakan, artis kamar mandi, begitu, penyanyi kamar mandi, begitu. Saudara-saudara, apalagi kita sebagai umat Tuhan, ternyata nyanyian itu sangat lekat, erat dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam ibadah-ibadah kita, senantiasa menggunakan nyanyian. Nyanyian untuk membangun persekutuan kita dengan sesama tubuh Kristus, sesama umat percaya. Nyanyian kita pakai untuk meneguhkan iman seseorang. Nyanyian kita pakai untuk mengungkapkan ekspresi hati kita, rasa syukur kita, keluh kesah kita, ratapan kita, permohonan-permohonan kita. Bahkan tidak jarang, nyanyian juga dipakai untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Nyanyian juga kerap kali kita pakai sebagai bentuk kesaksian iman kita, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Dan melalui nyanyian juga kita bisa memakai untuk menjadi sarana kesaksian iman kita kepada orang lain yang belum percaya. Misalnya saja banyak lagu, banyak nyanyian.
Misalnya ada lagu, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di saat aku susah, saat ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nyanyian ini bukan saja bisa dipakai untuk menguatkan iman kita, nyanyian ini bukan saja bisa dipakai untuk menghibur, meneguhkan iman orang lain, tetapi nyanyian ini juga bisa dipakai menjadi bentuk kesaksian kepada orang yang belum percaya bahwa di dalam hidup ini ada satu pribadi yang setia, menjadi sahabat penolong yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu kalau di dalam bacaan kita, di dalam Wahyu 11 ini juga membahas tentang nyanyian, ternyata nyanyian itu diciptakan oleh Tuhan, memiliki fungsi faedah yang sangat signifikan. Bahkan nyanyian itu bukan hanya berguna bagi kita ketika kita masih hidup di dunia, tetapi sampai akhir zaman, sampai di zaman kekekalan, bersama dengan persekutuan dengan Bapa, ternyata nyanyian itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Mari kita perhatikan di dalam Wahyu 11 ayat 15 sampai 19 ini. Dikatakan di sana tua-tua yang duduk di hadapan Allah itu juga melantunkan nyanyian saat akhir zaman. Di ayat yang ke-17 disebutkan mereka melantunkan nyanyian syukur kepada Tuhan. Apa yang menjadi alasan mereka sehingga mereka melantunkan, menaikkan nyanyian syukur kepada Tuhan? Kita melihat di dalam bagian ini ada dua hal yang menjadi penyebab mereka mengucap syukur melalui nyanyian kepada Tuhan. Yang pertama, mereka mengucap syukur kepada Tuhan karena kuasa Tuhan yang besar yang mengayomi itu. Kekuasaan Tuhan yang besar itu dipakai oleh Tuhan untuk mengayomi umat percaya. Saudara-saudara, kekuasaan yang berada di tangan yang salah, maka kekuasaan itu bisa dipakai untuk berbuat jahat, untuk berbuat kesewenang-wenangan dan menghasilkan penderitaan. Karena itu kita mengenal istilah tangan besi. Sebuah istilah yang menerangkan pemerintahan yang menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang, secara kejam, secara beringas, mereka menindas dan menyebabkan penderitaan. Itu jika kekuasaan berada di tangan pribadi yang salah. Tetapi di akhir zaman itu gambaran seperti itu tidak dilihat oleh ke-24 tua-tua pada pemerintahan Allah di akhir zaman. Ke-24 tua-tua itu adalah gambaran pemimpin umat, hamba Tuhan yang secara spesifik menjelaskan pemimpin 12 suku dan para rasul. Mereka adalah orang-orang yang dikaruniai Tuhan di akhir zaman untuk dapat menyaksikan kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan yang nyata, kuasa Tuhan yang memerintah. Dan pemerintahan Allah itu dijalankan di dalam persekutuan antara Bapa dan Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kekuasaan yang ada di tangannya dipergunakan untuk melindungi, untuk mengayomi umatnya dari serangan kuasa pemerintahan dunia yang melawan Allah.
Kekuasaan Tuhan itu dikatakan bersifat kekal. Sudah ada, akan ada, dan tetap selamanya. Saudara-saudara, kekuasaan yang seperti itulah yang dilihat oleh ke-24 para tua-tua itu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kuasa pemerintahan Tuhan itu bersifat kekal dan sempurna. Sama seperti sifat Tuhan yang kekal dan sempurna. Dan Tuhan menggunakan kuasanya yang kekal dan sempurna itu untuk memelihara, untuk mengayomi, untuk melindungi umatnya yang berharap kepadanya, yang hidup hanya menggantungkan pertolongan Tuhan. Karena itu kita mengucap syukur. Tuhan kita yang maha kuasa itu dengan kuasanya yang besar mengayomi hidup kita. Yang kedua, saudara, mereka mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan menjalankan pemerintahannya dengan adil. Saudara, keadilan Tuhan itu memancarkan sifat Tuhan yang benar. Di dalam keadilan Tuhan itu menyatakan kebenaran Tuhan. Artinya Tuhan menjalankan keadilan itu sesuai dengan natur Tuhan sebagai yang maha benar. Karena itu tidak ada keadilan Tuhan yang salah. Saudara-saudara, di akhir zaman, saat penghakiman tiba, Tuhan akan mengganjar kehidupan manusia, kehidupan kita, menurut perbuatan kita. Di dalam bagian yang kita baca ini menjelaskan bahwa Ia memberi upah kepada mereka yang taat dan menghukum mereka yang melawan Allah. Di ayat 18 dijelaskan mereka yang hidup sebagai hamba-hamba Allah, sebagai orang-orang kudus, orang-orang yang takut akan Allah, akan diberi upah. Sedangkan mereka yang membinasakan bumi, di mana bumi, tempat kehidupan ini milik Allah yang dipercayakan kepada para penguasa. Namun jika mereka tidak merawat kehidupan ini, maka kepada mereka juga akan ditimpakan hal yang sama, yaitu mereka dibinasakan. Saudara, kita manusia memang dipercaya oleh Tuhan untuk menaklukkan bumi, untuk berkuasa atas bumi. Tetapi tugas itu bukan berarti bebas berbuat sewenang-wenang terhadap bumi. Saudaraku, bumi ini adalah tumpuan kaki Allah. Dan jika manusia, kita merampas, merampok tumpuan kaki Allah ini untuk kita injak-injak, kita hancurkan, tidak kita rawat, tetapi kita kuasai untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan kita dengan berbagai kejahatan yang kita lakukan merusak bumi, misalnya dengan pencemaran, misalnya dengan kerusakan lingkungan, misalnya dengan eksploitasi yang berlebihan, misalnya dengan kejahatan sosial yang lain. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan itu menunjukkan bahwa kita belum bisa bertanggung jawab. Karena itu kepada siapapun mereka yang telah melakukan kejahatan itu, apa yang mereka tanam itu akan dituai pada akhir zaman. Dan di dalam kebenarannya Tuhan akan menyatakan kuasa keadilannya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui penglihatan orang-orang kudus yang diberi wahyu oleh Tuhan untuk melihat masa depan di akhir zaman itu, telah mengingatkan kita dengan apa yang mereka lihat dan mereka sampaikan kepada kita itu. Maka bagaimana respon kita? Apa yang akan kita lakukan di dalam mengisi kehidupan kita saat ini?
Siapa yang menjadi raja, yang memerintah dalam hidup kita? Apakah Tuhan Yesus yang dilihat oleh para tua-tua, ke-24 tua-tua itu yang memerintah bersama dengan Bapa? Apakah dia atau pribadi yang lain? Apakah di dalam kehidupan kita itu ada nahkoda yang tersembunyi, kuasa yang menggerakkan kehidupan kita di luar Tuhan? Kalau itu bukan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, maka apa yang dinasihatkan oleh Rasul Yohanes melalui penglihatan ke-24 tua-tua ini menjadi bahan refleksi bagi kita. Mari mulai sekarang menjadikan hati kita ini sebagai tempat tahta di mana Tuhan merajai di dalam hidup kita. Dan kita memisahkan jauh-jauh, bukan sekedar menyapih, bukan sekedar memisahkan sementara, tetapi dipisahkan selama-lamanya hati dan hidup kita dari kuasa-kuasa yang bukan berasal dari persekutuan kita dengan Allah Tritunggal itu. Mari saudara, melalui firman Tuhan ini, semoga kita bisa hidup dimampukan untuk melihat, merasakan, dan melakukan perbuatan baik dari Allah itu. Di dalam anugerah pertolongan Tuhan itu, kiranya hidup kita menjadi tumpuan dan tahta Tuhan, sehingga di dalam pertolongan anugerahnya itu, melalui kesaksian hidup kita, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Sehingga bukan saja kita tidak turut dihukum pada akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tetapi juga melalui kesaksian hidup kita, menjadi bau yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Dan melalui kehidupan kita, membuat banyak orang yang melihat, menyaksikan, dan mengalami kasih Tuhan melalui hidup kita. Mereka bisa menaikkan nyanyian syukur kepada Allah seperti yang dilakukan ke-24 tua-tua itu. Mari menjadikan hidup kita menjadi nyanyian ucapan syukur bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah berfirman kepada kami, terutama mengingatkan kepada kami semuanya untuk menyerahkan kehidupan kami hanya menjadi tahta bagi Kristus, Sang Raja kehidupan di bumi dan di surga. Ya Tuhan, berikan perlengkapan surgawi kepada setiap kami, supaya hidup kami boleh memancarkan kesaksian iman yang baik, supaya kami dapat menabur, menanam perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan-perbuatan baik, yang melalui itu semuanya bukan saja meneguhkan iman kami, tetapi juga bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa untuk GKI Batu, kami berdoa untuk anggota jemaat dan simpatisan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit, menjauhkan kami dari wabah virus corona. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kami, sehingga melalui pekerjaan kami, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan, rezeki yang Tuhan sediakan, dapat menjadi pemelihara kehidupan kami, dan karenanya kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gerejamu dan pelayanan hamba-hambamu, sehingga persekutuan di gerejamu ini semakin bertumbuh, dan iman kedewasaan anggota jemaatmu semakin dewasa. Kami semuanya boleh semakin layak menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami, Tuhan berkati dalam rangka pengendalian wabah virus corona,
maupun untuk mereka yang tinggal di berbagai tempat karena bencana alam, kiranya Tuhan yang menolong mereka. Secara khusus ya Tuhan, hari ini kami berdoa buat persiapan hari ulang tahun Gereja GKI Batu yang ke-26. Kiranya Tuhan yang menolong, sehingga di dalam ibadah syukur nanti kami benar-benar boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini di dalam berkat dan perlindungan-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semuanya. Shalom.